أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu qiraat, yang semoga senantiasa Allah lindungi dari mara bahaya. Dan pada bulan mulia ini, pada bulan suci Ramadan ini, semoga beliau senantiasa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja saya beserta rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai tentang praktik qiraat sab'ah. Sebelum kepada praktik qiraat sab'ah, saya ingin terlebih dahulu memaparkan kata pengantar yang mana dari apa sih itu ilmu qiraat dan siapa saja para perawi dari 7 qiraat sab'ah. Maka yang pertama, apa sih itu qiraat? Maka qiraat itu cara baca Al-Qur'an berdasarkan dialek Arab yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang Arab pun sama dengan orang kita, mempunyai suku yang berbeda-beda, mempunyai dialek yang berbeda-beda, dan mempunyai komunitas yang berbeda, sehingga menimbulkan lahjah yang berbeda-beda. Apakah ini dilarang oleh Rasulullah? Tidak. Kenapa? Karena ketika ada dua orang yang melapor kepada Umar bin Khattab pada saat itu, maka Umar membenarkan bacaan yang pertama dan Umar tidak membenarkan bacaan yang kedua. Maka Umar berinisiatif untuk menanyakan kepada Rasulullah. Dan akhirnya apa? Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Artinya apa? Mereka hanya berbeda lahjah. Berbeda lahjah. Sama seperti orang di Indonesia, ada suku Jawa, ada suku Sunda, dan ada suku Madura, contohnya Medan. Seperti kita, kalau orang Sunda ngomong sepeda, tapi kalau di Medan sana, di tetangga daerah kita, dia bukan ngomong sepeda tapi sepeda. Jadi sama, orang Arab pun ada yang bisa ngomong A tapi tidak bisa ngomong E. Ada. Maka ini keunikan. Apakah ini merubah makna Al-Quran? Oh tidak. Tidak sama sekali merubah makna Al-Quran. Maka kata Rasul tuh, Iqra ma tayassara Al-Quran. Bacalah Quran dengan mudah. Artinya dengan mudah ini dengan bahasa dan dialek masing-masing. Gitu. Selanjutnya yaitu unzilal Quran ala sab'atu ahrufin. Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Maksud 7 huruf di sini yaitu 7 dialek Arab. Artinya 7 macam-macam qiraat. Nah, sehingga ini dijadikan qiraat sab'ah, yang dikenal sebagai qiraat sab'ah. Gitu. Jadi ada imam yang selanjutnya ada rawi. Rawi itu periwayat dari imam. Setelah rawi itu torik. Maka sanadnya seperti itu. Imam, rawi, torik. Itu. Jadi bacaan qiraat sab'ah pun bacaan yang menimbulkan perbedaan bacaan dalam Al-Qur'an ini sendiri pun tentunya satu, menimbulkan dan menciptakan suatu hukum kepada ulama mazhab nantinya, ulama mazhab fikih. Saya kasih contoh. Seperti Imam Asim, periwayatnya Imam Hafiz, beliau membaca Al-Quran dengan qiraatnya yang Imam Hafiz mendapatkan qiraat itu dari Imam Asim. Bacanya seperti ini. Aula mastumun nisa, lamnya dikasih alif. Aula mastumun nisa. Yang artinya apa? Nah, jadi ulama mazhab fikih Imam Syafi'i karena mengambil qiraatnya qiraat Imam Asim dari Imam Waras dari Asim, maka dibacanya aula mastumun nisa, yang diartikan sentuhan kulit. Artinya apa? Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan saling mempunyai wudu, ketika kulitnya bersentuhan, maka menurut Imam Syafi'i makna aula mastum di situ bersentuhan kulit, maka hukumnya batal wudu. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal karena membaca Al-Qur'annya menggunakan qiraat Wars dari Imam Nafi, maka
dibacanya aula mastumun nisa, tidak memakai alif, maka diartikan apa? Bersetubuhan. Apa namanya? Berhubungan intim, bukan bersentuhan kulit. Nah, maka ulama mazhab Ahmad Hambali, Imam Ahmad bin Hambal ini mengartikan aula mastumun nisa ini diartikan sebagai berhubungan intim. Maka wudu seseorang akan batal ketika melakukan hubungan intim. Ketika bersentuhan kulit itu tidak membatalkannya. Ini bacaan qiraat. Yang paling terkenal qiraat sab'ah itu yaitu yang paling masyhur Imam Nafi sebagai imamnya, yang periwayatnya yaitu Imam Wars dan Imam Asim, dan periwayatnya itu Imam Hafiz. Itu yang paling terkenal. Maka di Indonesia mayoritas menggunakan qiraat apa? Qiraat Hafiz dari Imam Asim. Itu. Yang pertama Imam Asim mempunyai dua rawi, yaitu yang pertama rawi namanya Qalun dengan Wars. Yang kedua Imam Ibnu Katsir, Al-Baz dan Kunbul. Yang ketiga Imam Abu Amir, yaitu mempunyai perawinya yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat Imam Abu Amir, yaitu Hisam bin Zikwa. Yang selanjutnya itu Imam Asim, Su'bah dan Hafiz riwayatnya. Imam Hamzah yaitu Khalaf dan Khalad. Yang selanjutnya Imam Al-Kisai yaitu Abu Haris dan Ad-Duri. Itu 7 qiraat sab'ah yang boleh dipakai dalam baca Al-Qur'an dan boleh diamalkan ketika sholat. Boleh, tidak apa. Baik, selanjutnya dalam Al-Fatihah ini sebenarnya antara 7 qiraat ini tidak ada perbedaan, yaitu mungkin yang berbeda bacanya terdapat pada ayat ketiga, keempat, keenam, sama ayat ketujuh. Jadi 4 ayat yang dibaca sama, tidak ada perbedaan. Dan kemudian menurut Al-Kisai dan Asim membaca mim lam kaf dengan alif menjadi Maliki Yaumiddin, dipanjangkan menurut Imam Al-Kisai dan Asim. Sedangkan imam-imam lain seperti Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan Hamzah membaca pendek, jadi Maliki Yaumiddin. Yang tadinya Maliki Yaumiddin menjadi Maliki Yaumiddin. Ketika muwasol sambung ayat 3 dan 4, maka rawi As-Susi membaca dengan idgham kabir, mad qashar 2 harokat, tawasud 4 harokat, dan tul 6 harokat. Sedangkan imam-imam lain membaca dengan izhar seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang berasalnya tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim, yaitu ada beberapa pendapat. Yang pertama Kumbul dari Ibnu Katsir membaca lafal tersebut dengan huruf sin di seluruh Al-Quran Shirata, berarti menjadi yang asalnya Ihdinas Shiratal Mustaqim menjadi Ihdinas Shiratal Mustaqim. Yang asalnya Ihdinas Shiratal Mustaqim menjadi Ihdinas Shiratal Mustaqim, jadi baca sin. Yang kedua Khalaf dari Hamzah membaca dengan ismam huruf za dengan shad. Huruf za dibaca dengan tafkhim isti'la, berarti yang tadinya Ihdinas Shiratal Mustaqim menjadi Ihdinas Shiratal Mustaqim. Yang ketiga Khalat dari Hamzah, hanya di sini membaca dengan ismam, berarti Ihdinas Shiratal Mustaqim
ihdinas siratal mustaqim, dimonyongkan mulutnya. Jadi yang namanya ismam itu dimonyongkan. Sedangkan imam-imam lain membaca dengan shad, baca seperti biasanya, ihdinas siratal mustaqim. Yang berikutnya pada ayat ke-7 dengan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamzah, Kholat dengan riwayat Kholat dan Kholaf membaca huruf H dengan damah alaihim. Jadi bacanya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ada kolon membaca dengan wajah atau cara baca. Cara baca pertama dari riwayat Warsi, Abu Amr, Ibnu Amr, Asim, Al-Kisai membacanya alaihim. Jadi bacanya sama, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya wajah kedua ada kolon wajah kedua yaitu Al-Bazi dengan membaca alaihimu. Jadi dibacanya siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Amin. Ibnu Katsir membaca dengan silah alaihimu dengan bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Sedangkan imam-imam lain tidak disebutkan atau sebagaimana membacanya seperti biasa membacanya. Tidak ada. Kemudian perbedaan bacaan berdasarkan riwayat Hafs dari Asim. Yang pertama, Imam Hafs, Imam Syu'bah, Duri, Abu Haris. Jumlah khilaf kosong, keterangan kosong. Yang kedua dari Qolun, Waros, Bazi, Hisam, Ibnu Zakwan, Duri, Abu Amri. Jumlah khilaf 1. Keterangan hapus alif. Berarti yang dimaliki alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin hapus alif maliki yaumiddin. Yang ketiga susi, jumlah khilaf 2, hapus alif dan dengan hapus alif dan idgham. Berarti tadi yang maliki yaumiddin. Iya. Yang kedua berarti hapus alif dengan idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi diidghamkan dan alifnya pun dihapus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hapus alif dengan idgham. Yang ketiga Qolun Bazi. Jumlah khilaf 2, hapus alif dan sambung mim jama. Sama berarti ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yang keempat kumbul, jumlah khilaf 3, hapus alif, sambung mim dan huruf sin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi shad
menjadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, yang ketujuh. Yang ketujuh kholat, jumlah khilaf 3. Hapus alif, ismam sod, domaha. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diismamkan, dimonyongkan huruf shadnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi didomahkan huruf haknya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haknya didomahkan. Yang ketujuh kholaf, jumlah khilaf 3. Hapus alif, ismam shad dan domaha. Hapus alif berarti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mohon maaf tadi ralat yang ke-6 itu domahanya pada alaihim pertama, berarti yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu yang ke-6 tadi. Mohon maaf. Ya, mungkin cukup sekian dari materi kelompok 2 yang menerangkan tentang qiraat sab'ah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.